Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang ketiga. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, Ibu lanjutkan ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk berdoa ya nak. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai? Anak-anakku semuanya, coba kita amati bersama. Ini adalah sebuah gambar keadaan atau sebuah gambar yang menceritakan tentang keadaan yang ada di pasar. Di pasar ini, pada gambar ini kalian melihat ada pedagang, ya kan? Terus kemudian ada pembeli tentunya, ada barang dagangannya. Di pasar pastilah tidak hanya berisi satu orang kan, pasti berisi banyak sekali. Kita bisa menemui banyak orang di sana. Kalau sudah mengamati gambar, sekarang coba kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ya, di pasar kita dapat menemui pedagang, pembeli, barang dagangan, tukang parkir, dan kuli panggul. Kemudian masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ya, sayur dan buah yang ditanam oleh petani dijual kembali ke pedagang yang ada di pasar, dan kita membelinya bukan lagi dari petani tapi dari pedagang yang ada di pasar. Aktivitas apakah yang dapat ditemukan pada gambar yang sudah kalian amati tadi? Tentunya kalau namanya di pasar, pasti aktivitas yang dilakukan yaitu jual beli sayur, buah, dan sembako lainnya yang ada di pasar. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Kegiatan yang ada di pasar yang pertama yaitu ada produsen sebetulnya, tapi produsen ini tidak langsung berhadapan dengan pembeli ya nak. Produsen ini kalau untuk yang jual sayur, buah sebagai produsen yaitu petani. Tapi kalau yang untuk sembako sebagai produsennya biasanya pabrik ya, pabrik besar yang memproduksi bahan-bahan makanan pokok kita. Terus kemudian dari produsen disalurkan ke distributor. Kenapa disebut distributor? Karena distributor itu merupakan pedagang yang membeli barang dalam jumlah banyak, kemudian mereka menyalurkan barang dagangannya itu ke pedagang-pedagang yang lebih kecil. Nah, kita sebagai pembeli akan bertemu dengan pedagang kecil ini gitu. Jadi kita tidak langsung berhadapan dengan produsen atau pedagang besar. Yang keempat, ada pembeli itu sendiri. Nah, setelah tadi kalian tahu ada produsen, ada pembeli, ada pedagang, terus kemudian ada distributor. Sekarang kita akan belajar kembali tentang aktivitas apa saja yang ada di pasar, jenis aktivitasnya dan siapa pelaku aktivitasnya. Yang pertama jenis aktivitasnya yaitu menawarkan barang dagangannya. Menawarkan barang dagangannya. Biasanya siapa yang suka menawarkan barangnya, misalnya seperti ini, ayo ibu dibeli, ini ada sayur segar, seperti itu. Siapa yang biasa melakukan itu? Iya, itu dilakukan oleh penjual atau pedagangnya. Kemudian melihat barang-barang dagangan. Ya, kalau ibu kalian sebelum membeli pasti kan melihat-lihat dulu kan, melihat-lihat terlebih dahulu kan, tidak langsung dibeli gitu. Terus kemudian tanya harga, kemudian menawar harga dan lain sebagainya. Siapa yang melakukan itu? Pelaku aktivitasnya siapa? Iya, pembeli. Terus yang ketiga menawarkan barang dagangannya. Menawar, bukan menawarkan ya, beda ya. Kalau menawarkan tadi itu pedagang, kalau menawar barang dagangan, biasanya ibu kalian ketika mau membeli sayur, pedagangnya bilang, ini berapa? Ini 2.000-an saja ibu. Ibumu bilang, jangan kemahalan, bagaimana kalau 1.000 saja? Nah, pedagangnya dia bilang, jangan ibu, belum boleh. Gimana kalau 1.500? Itu namanya tawar-menawar, nah, antara pedagang dan pembeli. Terus kemudian kalau begitu siapa tadi yang melakukan menawar barang tadi? Ibu kan? Oke, berarti kalau begitu ibu itu sebagai apa? Pembeli. Oke, baik, pintar. Pelaku aktivitas dari menawar barang dagangan yaitu pembeli. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat yaitu jual beli. Kalau sudah namanya jual beli pasti hubungannya dengan pedagang dan pembeli. Bagus. Nah, ketika kita sudah melakukan aktivitas tadi di pasar, baik pedagang maupun penjual,
baik pedagang maupun pembeli itu terjadi interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini dapat membangun suatu sistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, ini disebut dengan pembangunan sosial. Kita akan belajar lebih jauh tentang pembangunan sosial. Apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial merupakan pembangunan yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial, di mana kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik, kebutuhan material maupun spiritual. Sekarang coba kalian amati lingkungan yang ada di sekitarmu. Cari tahu aneka aktivitas yang ada, kemudian temukan beberapa aktivitas yang menggabungkan aspek sosial, aspek ekonomi yang dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Buat sebuah laporan observasi, di mana di dalamnya akan memuat hal berikut. Yang pertama, jelaskan secara singkat kondisi lingkungan di sekitarmu. Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan pembangunan sosial. Yang ketiga, manfaat apa yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Jadi kalian mengamati lingkungan sosial kalian, mengamati lingkungan di sekitar kalian, kemudian kalian membuat sebuah laporan observasi di mana di dalamnya mencakup 3 hal ini. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Oke, terima kasih. Nah, aktivitas sosial tadi dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tadi, tidak jarang kita akan bertemu dengan keanekaragaman yang tinggi. Kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang pekerjaan dan bertemu dengan orang-orang yang bisa jadi mereka berbeda suku dengan kita, berbeda adat dan berbeda kebiasaan dengan kita. Itu disebut dengan adat istiadat. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Baiklah, coba perhatikan berikut ini. Ibu menjelaskan tentang adat istiadat. Di sini adat istiadat merupakan kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Adat istiadat ini bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Dalam kelompok masyarakat, adat istiadat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh dari adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi. Masyarakat Osing di Banyuwangi merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ternyata masyarakat yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki persamaan. Salah satunya yaitu mereka memiliki ikatan berdasarkan pada persahabatan. Sudah? Istiadat tadi sudah. Sekarang demikian tadi penjelasan Ibu tentang adat istiadat. Sekarang perhatikan, Ibu punya sebuah iklan layanan masyarakat. Dalam iklan layanan masyarakat ini ada tulisan hidup rukun cermin budaya bangsa. Siapa yang masih di lingkungannya masih masih melakukan aktivitas seperti pada gambar ini. Di gambar ini masyarakat sedang membangun pos kamling. Di situ terlihat ada ibu-ibu yang sedang membawa air, kemudian ada yang mengaduk teh, kemudian ada yang bapak-bapak sedang memotong kayu, ada bapak-bapak yang sedang memasangkan paku, memasangkan tulisan, dan lain sebagainya. Mereka bekerja sama dengan rukun untuk membangun sebuah pos kamling. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa mereka hidup dengan rukun, mereka melakukan kerjasama, mereka melakukan gotong royong untuk membangun pos kamling. Apakah di tempat kalian masih ada aktivitas seperti itu? Alhamdulillah, semoga masih ada ya nak, karena aktivitas itu menunjukkan bahwa kita masih menjunjung tinggi persatuan, kemudian kita masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan mencerminkan hidup rukun. Hidup rukun ini merupakan cermin dari pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya, maka dari itu kita harus selalu hidup rukun agar persatuan bangsa tetap terjaga. Sampai di sini Ibu rasa cukup pelajaran hari ini. Untuk melanjutkan, kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku kalian, tema 3, subtema kedua, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih anak-anak cerdas semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.